Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Wa ayakah uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Dan inilah mengatakan Al-Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, aku sangat mencintai orang-orang soleh sekelas Imam Syafi'i atau kayak itu. Apalagi kita nenek. Ya kan, uhibbus salihin, aku sangat mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang soleh itu aku Imam Syafi'i sayang benar dengan mereka itu. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Siapa tahu aku nanti kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Nah inilah yang kita harap. Kita ini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna najtami'u laula an jama'ana Allahur Rahman. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian sabarataan, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai, para habaib, para syaraib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun hormati Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan juga Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ada hadir? Maaf. Dan juga yang ulun hormati para tetuha dan tokoh masyarakat, tak lupa pula yang ulun muliakan keluarga besar daripada almarhum Kiai Amiruddin bin Masaid, dan juga para hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang tidak ada nikmat yang melebihinya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat, kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat yang paling agung ini. Walaupun kita tinggal di tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat jauh daripada sumbernya iman dan Islam, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang mukmin, menjadi hambanya yang muslim. Tetapi para hadirin, ya ada orang yang mana mereka itu tinggal, tempat tinggalnya itu dekat dengan sumbernya iman, sumbernya Islam, tapi mereka itu tidak mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam ini. Ini tidak ada nikmat yang melebihi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya kata ulama, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kadang-kadang kita pernah mendengar orang yang mengatakan perkataan seperti
Ana qalilul haz, aku ini kurang beruntung. Kadang-kadang kita pernah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita mendengar orang berkata ana qalilul haz, aku ini hidup kurang beruntung. Jadi ujar Sidin, apakah mereka itu tidak menyadari bahwasanya mereka itu dilahirkan dalam keadaan muslim? Ini sudah nikmat yang tidak ada nikmat melebihi daripada nikmat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang mukmin dan muslim, dan kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Ya kah? Makanya para hadirin, ada sedikit cerita, ya kah? Ada sedikit cerita, belum masuk ke haul lagi lah, belum lah. Ada sedikit cerita yang mana cerita ini bagus untuk mengingatkan kita untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana cerita ini ulun dengar langsung dari Habib Quraisy. Habib Quraisy Baharun. Nah, Habib Quraisy Baharun ini bercerita, ujar Sidin, aku dulu ke Hadramaut, mengaji di Hadramaut. Di pesawat aku ini duduk, tempat dudukku ini berdampingan dengan seorang perempuan yang tua, yang mana umurnya itu kurang lebih ya 60 atau 65 lah ya kak. Kemudian dan aku ini, kata Habib Quraisy, di pesawat ini pakai gamis, dan Sidin orang baik rupa hidung mancung karena Sidin orang habaib ya kak. Nah si ibu-ibu ini, Habib Quraisy melihat aku ini memang rupanya nih rupa Arab, pakaian ini pakaian gamis. Si ibu ini menanya ke aku ini dengan bahasa Arab yang sangat baik. Kata si ibu-ibu ini, ya kah, manismuk, siapa namamu? Kemudian kata Habib Quraisy, aku jawab, ana Quraisy Baharun. Kemudian lagi si ibu ini menanya lagi, alat inti daraba besok anakku dan anak ikam bakalahi di pasar, tapi orang Arabnya paham. Ya nah, ayo sudah kita belajar nanti bahasa Arab tunggal di kita. Ini sekolahan perlu juga belajar bahasa Arab lah. Ya, takallam bi lughatil arabiyyah walau bi lughatil qocakiyah. Ya kah? Jadi kata si ibu-ibu ini, min aina asluk? Kamu berasal dari mana? Kemudian kata Habib Quraisy, ana min Indonesia. Aku dari Indonesia. Nah, setelah si ibu ini mendengar bahwa aku ini dari Indonesia, maka si ibu ini mengalihkan bahasanya yang tadinya bahasa Arab, dialihkan ke bahasa Indonesia. Oh, orang Indonesia katanya. Maaf ya, saya tadi ngomongnya bahasa Arab, saya kira kamu orang Arab. Ya. Terus si ibu ini nanya lagi, kalau boleh tahu ya, Indonesianya di mana? Di Pagatan ya? Ya kan? Kemudian kata Habib Quraisy, ana min Pasuruan, min Bangil. Dari Bangil, min Jawa apa tuh bahasa Arab Syarqiyah kah? Jawa Timur. Nah, si ibu-ibu ini setelah mendengar, dia nanya dengan bahasa Indonesia yang sangat bagus, dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih. Ya kan? Lain orang ke Indonesianya aja kadang-kadang ada fasih. Contohnya yang mana? Ya ini. Yang berbicara ini biar ya bercampur aduk lah, ya kan? Jadi ibu ini berbahasa Indonesia dengan sangat fasihnya. Kemudian si ibu ini nanya lagi, oh kalau gitu maaf, kata si ibu nih, saya kira tadi orang Arab, oh ternyata orang Indonesia. Tapi saya mau nanya lagi nih, Indonesianya di mana? Kata Habib Quraisy, Jawa Timur. Di mana? Di Pasuruan, ya kan, tepatnya itu di Pasuruan. Nah si ibu ini setelah mendengar bahwa aku ini Indonesianya di Jawa Timur, maka dia mengalihkan lagi bahasanya ke bahasa Jawa, ya kah? Ke bahasa Jawa, dan bahasanya sangat fasih. Bahasanya aku saja, kata Habib Quraisy, yang orang Jawa hampir tidak mengerti daripada saking kalimat tuh halusnya yang disampaikan oleh si ibu-ibu ini. Maka kata Habib Quraisy, aku pun semakin terheran-heran, aku kagum dengan si ibu-ibu ini. Kemudian kata si ibu-ibu ini, melihat aku ini, kata Habib Quraisy nih, kelihatan rasa kagum. Kata si ibu ini, kaget ya artinya saya bisa bahasa Indonesia.
Oh, kata Habib Gores, iya Bu, gimana saya tidak kaget? Ibu kira saya orang Arab, ibu dengan berbahasa Arab. Setelah saya katakan saya orang Indonesia, ibu bahasa Indonesia. Ya kan? Setelah ibu saya katakan lagi Indonesianya saya dibanggil, ibu bahasa apa? Bahasa Jawa. Mungkin dia akannya dijawab bahasa Bugis nih. Bahasa Bugis, bagi Bugis pula lah dia nih. Jadi kemudian ibu ini tersenyum. Kata si ibu-ibu ini, ya kan? Apa? Ketahuilah, kata si ibu-ibu ini, saya bisa bahasa dunia itu 18 bahasa. Bukan 3. Saya bahasa dunia itu 13 bahasa saya menguasai. Ya kah? Ya, diantaranya bahasa Indonesia. Allah, 18. Dan saya, kata si ibu-ibu ini, menguasai bahasa daerah itu 20 bahasa. 20 tambah 18 38. Ya kan? Insya Allah rasanya kata masuk Bang bahasa Banjar. Ya kan? Ya kan? Bahasa Jawa masuk nih. Ya kan? Bahasa Sunda masuk kira-kira nih. Nah, jadi wah, kata Habib Gores, wah ini manusia luar biasa ini. Ya kan? Orang cerdas gitu toh. Sudah, akhirnya kami pun akrab, kata Habib Gores. Ya kan? Pembicaraan berlanjut. Akhirnya pembicaraan ini masuk ke masalah agama. Ya kan? Nah, ternyata si ibu-ibu ini dia hafal Al-Quran 30 juz dengan sempurna. Ya kan? Habib Gores nih, 30 juz sempurna. Ada kita, ya kan? Hafal lah Quran. Paling juz ammagin syukur. Ya kan? Syukur. Jadi imam subuh. Timbahnya malam Jumat sakit parut. Kenapa? Alif lam saja. Sakit parut alasannya. Ini, ya kan? Si ibu-ibu ini dia hafal Al-Quran 30 juz. Ya kan? 30 juz, 6.666 ayat. Ya kan? Nah, kemudian kata si ibu-ibu ini, kalau orang hafal Quran itu tidak cukup. Kalau dia hafal Quran, dia harus baca tafsirnya. Maka kata si ibu-ibu ini, aku pun mulai membaca kitab tafsir. Dari sekian banyak kitab tafsir yang ada, aku pilih tafsir Jalalain. Itu kitab Jalalain di Darussalam mulai kelas 1 aliyah sampai kelas 1 sanawiyah sampai kelas 1 aliyah 4 tahun diajarkan. Ya kan? Dan kata si ibu-ibu ini, aku kitab Jalalain itu dari awal sampai akhir aku hafal. Ya kan? Dari awal sampai akhir hafal. Bukan Qur'annya, tetapi apanya? Tafsirnya. Oke, petafsirnya benar-benar. Ya kan? Alif lam mim Allahu a'lam bimuradihi bizalik. Zalikal kitab ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu min indillah la raiba fihi la syakka annahu min indillah. Hafal juga ulun, cuma ulun kolerin rosakan kena habis waktu. Ya kan? Berlindung di kata-kata itu, ya kan? Itu orang hebatnya toh. Ya, tak ada jawaban bagus. Di Jawa banyak orang hafal Quran, kadang-kadang hafalon tafsirnya banyak. Ada, ya kan, di Jawa ngarecin Kiai Atobik ini Kiai Atobik bin Ali bin Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem bisi anak ngarannya Ali, yaitu Ali Maksum Lasem nih, ulama besar nih, kerapiak nih. Ya kan? Ali Maksum Lasem bisi anak ngarannya Kiai Atobik. Kiai Atobik ada bisi anak ngaran perempuan, bini-bini. Ya kan? Ini hafiz Quran, hafizoh nih, dan hafal Jalalainnya pun hafal. Ngaran anak Kiai Atobik ini bagus dituruti nih. Kalau pina ada bisi anak ngarannya bini-bini, Sofwatus samawati wal ard. Rendo ngarannya Sofwatus samawati wal ard. Ya kan? Saringan langit dan bumi. Kalau bisi anak ini tah keingatan bakas jar waktu ceramah guru Ripan jar. Jadi ngarannya anak Sofwatus samawati wal ard. Sedang aja kalau panjangnya lah.
mun hendak panjang lagi tambahi lagi. Watus samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasij wa alsinatul malaikati bitabsyir lil alamin ta'id. Subhanallah, hanya 7 kali sedang aja tah. Ya kah? Ngaran yang paling panjang di dunia ngaran siapa? Yuk. Hah? Ngaran yang paling panjang di dunia ya. Ulun ditanggui orang juga, kada dapat ulun paksa ulun tangguhakan ke sini pulang. Supaya jangan tapi kalah bener ulun. Sekalinya ngaran yang paling panjang di dunia itu sekalinya Iim. Iim. Kenapa jurang jadi paling panjang? Handap aja Mbak I lawan I 11 meter aja. Jadi ngaran orang 11 daripada kada mau gitu. Nah, jadi ujar ibu-ibu ini aku hafal dan kata Habib Quraisy, aku tidak kesemerta-merta langsung percaya, maka aku tes si ibu-ibu ini tafsir Quran Jalalain dan memang ibu ini hafal Al-Qur'an dengan sempurna dengan tafsir-tafsirnya Jalalain. Luar biasanya nih. Kemudian kata si ibu-ibu ini lagi, ya kak, dan kada cukup kalau orang punya hafalan hanya Quran, dia harus menghafal hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Maka aku pun ya kak menghafal hadisnya Nabi Muhammad, ya kak, yaitu hadis Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu 3 tahun di Darussalam diajarkan, 2 tahun kalau 2 tahun. Tebal tuh, tebal. Di sini mungkin diajarkan Jone. Nah, dan jar ibu-ibu ini, aku pun Riyadus Shalihin tuh hafal dari awal sampai. Kemudian kata si ibu-ibu lagi, dan aku jin membaca hadis Nabi kitab Bulughul Maram masalah hukum, dan aku pun hafal itu Bulughul Maram. Kemudian kata Habib Quraisy, aku tidak begitu saja percaya, aku tes, memang si ibu-ibu ini hafal. Kemudian lagi kata si ibu-ibu ini, di dalam Islam itu ada pelajaran namanya tasawuf, dan aku senang dengan pelajaran tasawuf, maka aku pun mempelajari tasawuf, ya kah? Dan kitab tasawuf yang aku pelajari diantaranya adalah karyanya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dan aku sudah tamat membaca Ihya Ulumuddin dari 1 sampai 4 juz. Bahkan di juz yang ketiga di masalah Ajaibul Qulub aku hafal 1 juz dengan sempur. Masya Allah, ajaib Goris nih. Wah, ini luar biasa nih. Ya kak, aku kada pernah kata Ibu Goris menemukan orang sehebat ibu ini. Selain daripada guruku kata Sidin. Sudah akhirnya semakin ya kak, semakin rami bependerannya, akhirnya pesawat ini transitnya di, kalau kada salah di Yordan sih pakai satu di Yordan. Nah, setelah transit di Yordan karena beberapa saat kemudian dan ditempatkan aku di hotel di Yordan. Nah, si ibu dan aku ambilkan ini tas si ibu-ibu ini di mana tuh namanya? Di atas pesawat tuh namanya? Tidak pengernya? Oh, di kabin, ya kah? Di kabin pesawat aku ambilkan, aku taruh di lantai. Kemudian kata si ibu-ibu ini, ya kah? Terima kasih, kamu orang baik. Tapi alangkah kagetnya aku, kata Habib Quraisy. Kenapa? Setelah ibu ini mengambil tasnya dan dia menundukkan kepalanya, yang keluar itu adalah kekalung salib sakanya lang keluar. Kalung salib langka itu. Ya kah? Kalau salib, nah Pak Habib Quraisy aku pucat langsung pucat bagaikan disambar napa? Petir di yang siang bolong. Jadi limbahnya itu kemudian kata si ibu-ibu ini, kaget ya kamu ya aja. Iya kata Habib Quraisy, gimana saya enggak kaget, ternyata ibu orang Kristen. Ya udah nanti kata si ibu ini. Nanti kita ya kan ngobrol-ngobrol di hotel, di lobi apa? Di lobi hotel. Akhirnya di hotel kami berbincang kembali kata Habib Quraisy. Nah, kemudian kata Habib Quraisy, aku tanya, "Ibu Kristen ya?" Tapi jawab si ibu ini gimana? "Tidak, aku bukan Kristen." Habis ibu tuh pakai kalung-kalung apa tuh? Kalung salib. Kemudian kata ibu, "Ini kalung salib bukan berarti aku Kristen. Ini memang ibu saya orang Kristen. Sebelum dia meninggal dia kasihkan ini kalung ke aku, makanya aku
Yang aku pakai karena kecintaan aku kepada ibuku, tapi bukan berarti aku Islam. Ya kan? Bukan berarti aku Kristen. Kalau gitu ibu Buddha ya? Tidak. Kalau gitu ibu Hindu ya? Tidak. Kalau gitu ibu Islam ya? Tidak, kata ibu. Ya, saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama. Nah, pengarangnya orang nyebut ini kada agama tuh tak? Ateis lah. Oh, ini orang majlis ulama harus benar kayak itu tak. Ya kak, aku tidak punya agama. Cari guys. Ya kakak punya. Tetapi kata si ibu-ibu ini, dari semua agama yang sudah kupelajari, tidak ada agama seindah agama Islam. Islam itu agama yang sangat indah. Islam itu agama yang sangat komplit. Sampai kita masuk jamban aja tak ada aturannya. Hebatnya Islam nih. Bah, sampai di jamban kita membuka selawar dah ada aturannya. Ya kah? Ada aturannya, kada sembarang sing buka ya kah, kalau kau bahancap buka, kecuali baheraan lah, kalau kau kada itu harus bahancap toh. Mung kada kena kekuatan tercepat di dunia keluar. Ya kah? Nah itu luar biasanya agama Islam. Jadi kata Habib Gores, ibu kalau sudah ibu mengakui Islam itu agama yang sempurna, cepat bu, katakan Tuhan itu satu. Bagaimana dikatakan oleh Bang Haji nih, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ibu cepat bu katakan, kalau ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu hari ini juga akan saya kasih gelar al-alimah, al-hafidhah, al-allamah. Semua ibu pantas untuk menyandang gelar. Terus apa kata si ibu ini? Enggak. Aku belum dapat taufik hidayah dari Allah. Padahal ibu ini tahu akan kebenaran Islam. Tapi kata si ibu, enggak. Saya belum dapat taufik dan hidayah dari Allah. Kita orang Islam aja kada tahu lang mana arti opek, lang mana arti hidayah. Ya kan, opek lang bisa main kelengan aja lang kita tahu. Ya kan? Nah maka dari karena itu Masya Allah, makanya ini nikmat yang sangat besar. Kemudian kata Habib Gores, aku mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kepintaranku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh si ibu ini. Hafalanku tidak ada apa-apanya dibandingkan ibu ini, tapi aku diberi nikmat oleh Allah melebihi nikmat yang ada di diri si ibu-ibu ini, dengan dijadikannya aku ini menjadi menjadi hambanya yang muslim, menjadi hambanya yang mukmin. Dari karena itulah nikmat ini hendaklah selalu kita ingat. Kita ini sudah mendapatkan nikmat yang besar. Makanya sih sangat salah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau orang berkata aku ini kurang beruntung. Itu tidak ada sih. Kita ini orang yang paling beruntung karena sudah mendapatkan iman dan Islam. Nah ya kah, bulikan kah sudah? Nek, ya kah perjalanan bulik jauh nek? Ya kah? Nah itu tak. Jadi alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, ditambah lagi nikmat yang lainnya seperti nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita dengan panjang umur, sehat badan kita bisa berhadir di tempat ini di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini penyebab bagi diampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan panas yang kita rasakan hari ini menjadi sebaliknya nanti di dalam kubur atau di padang mahsyar. Mudah-mudahan kubur kita menjadi dingin, AC dalam kubur kita. Jangan kayak ini lagi nih. Mudah-mudahan ini jadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Nah, kita hadir di sini sebagai tanda lagi kecintaan kita kepada ulama. Kecintaan kita kepada ulama, yang mana kedudukan ulama itu adalah sangat tinggi. Kedudukan ulama itu sangat tinggi, luar biasa tingginya. Mudah-mudahan kita dan juga kita hadir di sini
untuk mendoakan kepada sahibul haul Kiai Amiruddin. Mudah-mudahan amal ibadah Sidin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sidin ada bisi dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kubur Sidin diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan ya kubur Sidin dicurahi dengan curahan rahmat dan dijadikan kubur Sidin menjadi raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Sidin dimasukkan ke surga dan ditinggikan derajat Sidin. Inilah ya kan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di acara kita di pagi menjelang siang hari ini. Ya kan, dan kita datang sini ya kan tadi sebagai tanda kecintaan kita kepada ulama-ulama, cinta kepada orang-orang soleh. Ya kan, para hadirin, ya kan, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum wa ayakah uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Dan inilah mengatakan Al-Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, aku sangat mencintai orang-orang soleh sekelas Imam Syafi'i atau kayak itu, apalagi kita nenek ya kan, uhibbus salihin, aku sangat mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang soleh itu aku Imam Syafi'i sayang benar dengan mereka itu. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah, siapa tahu aku nanti kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Nah ini yang kita harap. Kita ini ya Allah dosa menyeraput bahasa anunya ya kan, amal ya Allah ya Rahman. Kadang-kadang jangankan lang sunat, lang wajibin kedodoran. Jangan nak mengamalkan sembahyang sunat lang sunat, paling hendak tak amalkan duha tapi berkunut itu gin hendak masuk surga penduhulunya. Duha berkunut nah artinya ya kan, subuh malaur padahal lang wajib toh. Nah tapi makanya aku berharap di Imam Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah, aku berharap aku mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Kenapa? Karena orang yang memberi syafaat nanti di hari kiamat itu sebagaimana sabda Nabi itu ada 3. Pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua wasyuhada, orang yang mati syahid. Yang ketiga al-ulama, yaitu para ulama. Nah ulama ini akan memberikan syafaat. Makanya kita dengan ulama ini berpatuh-patuh. Yang kita harapkan di hari kiamat kita siapa tahu kita dikawai Sidin. Kenapa? Karena ulama itu diberi Allah Ta'ala untuk diizini untuk memberikan syafaat. Ya kan? Kita kenal. Nah ini kadang-kadang kan tapi mau kenal ya ke sekolah atau ke tujuannya duduk tuh di buncuk, duduk di muka supaya guru tuh kenal. Karena kada diakui Sidin, ulun murid pian jar, jadi guru iya gerong jar. Udah bisa melihat aku lon ika bang apang duduk di mana nih? Belakang, setahun 2 kali aja pulang turun. Waktu ujian aja dah. Jangan baparak, ulun bungul, justru bungul lagi baparak lawan guru. Siapa tahu kita mendapatkan syafaat. Ya kah? Memberikan syafaatnya ini. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah lil abidin wal mujahidin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata bagi orang-orang yang ahli ibadat hari kiamat nih ya kan, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ujar Allah Ta'ala lawan orang yang ahli ibadat ya kan, udkhulul jannah, silahkan masuk olehmu ke surga, nikmati itu surga ya kan, nikmati ya kan kenikmatan yang aku sediakan. Silahkan ikam orang yang pak ibadat, yang engkau siang hari siang malam beribadat aja, engkau orang yang berjihad, ada kegampangan berjihad, ada kegampangan ya kan, orang berjihad nang duduk kepanasan ini bikin lucut sudah, apalagi berjihad ya kah, pacu jadi surban ya kah, ada kegampangan. Nah dan ulama kada dikuya Allah ya kah kepada orang yang ahli ibadat dan kepada orang yang berjihad. Ujar Allah ya kah, udkhulul jannah, masuk olehmu ke surga. Nah payakulul ulama, maka berkatalah ulama, kata ulama, wahai Tuhanku,
Bifadli ulumina yata'abbadun wa yujahidun. Wahai Allah, itu mereka yang beribadat itu kami bahari lang melajari. Ya kah? Jadi inya kau beribadat ya Allah. Lang jadi kau beribadat rajin lawan pian. Ya kah? Jadi inya pian persilahkan masuk surga. Ulun bahari lang napa? Lang melajarinya. Maka gaji ulun 300 saja sebulan. Ada kalau sini 300 lah. Nah, ya kah? Ulun lang melajarinya. Mereka itu mau berjihad kepada engkau, ya kah? Di medan perang, meninggalkan anak istri, kadang-kadang kalau berhasil juga penuh dengan luka, ya kah? Kami yang menyampaikan ayat-ayat pian lawan mereka ulun yang menyampaikan kelebihan-kelebihan orang yang berjihad di jalan engkau, ya kah? Kenapa kami kada disambat? Jadi ujar Allah Ta'ala, ya kah? Ujar Allah Ta'ala, antum indi ka ba'di malaikati. Ikam hai ulama-ulama, dia kan di sisiku seperti sebahagian malaikat-malaikatku yang mulia. Ishfa'u tushfa'u. Sekarang ya kah ayatnya. Nah, ikam kah jar guru. Ikam kah lang mendani bemalaman lang ada beguringan cakar haul aku bahari jar. Inggih ya lagi umpat doa aku jar. Oh, ya kah? Masya Allah, luar biasa. Dulu ada cerita bang sedikit lah, cerita tuh kayak ini, lang mengesahkan nih Habib Abdurrahman, Sukabumi, masih hidup sini lagi lah, umur sini hampir 100 kalau sudah, ya kah Habib Abdurrahman nih, Habib Sukabumi nih. Jadi Habib Abdurrahman, aku dahulu, ya kah mendengar berita bahwa Habib Hasan Asy-Syatiri meninggal. Habib Hasan kakaknya Habib Salim Syatiri, ya kah? Jadi aku masih di Indonesia sih. Kemudian aku setelah mendengar dan Habib Hasan sudah berwasiat, amun aku mati, kenan lang mau urus pemakamanku itu Abdurrahman, Habib Abdurrahman. Maka aku pun berangkat ya Habib Abdurrahman, ya kah? Berangkat ke di mana ya keluarga sini di Dubai. Sampai di Dubai aku jemput sini. Limbah aku jemput sampai ke Hadramaut, aku sendiri yang membawa Habib Hasan Asy-Syatiri. Ya kah? Nah, lang anehnya nih kayak ini. Sampai di sana, kemudian pemakaman mulai dilaksanakan dan aku sendiri kata Habib Abdurrahman yang turun ke dalam kubur. Aku sendiri yang mengazanakan. Ini orang di Hadramaut, orang azan itu bukan di atas langsung di mana? Di dalam kuburnya. Jadi Allahu Akbar. Itu aja Habib Abdurrahman, Habib Hasan Asy-Syatiri itu membuka matanya, ya kah? Sambil tersenyum. Abdurrahman, biar kada diazanakan aku ada apa juga, ya kah? Biar kada diazanakan aku kada apa juga sih, sudah sih, lajuan aku sih naik. Ya kah kita kayak itu buka balai ya pak, sudah tapi kan ini orang-orang wali besar. Sudah. Nah, lang anehnya tuh kayak ini. Disini. Mulai proses pemakaman sampai acara 2-3 hari itu khaddam sidin lang melayani sidin di rumah karena hadir. Ada hadir di pemakaman toh. Sampai malamnya kada hadir. Sedangkan khaddam sidin ini orang lang serantang seruntung lawan sidin. Kemudian Habib Abdurrahman aku elangi khaddam sidin toh. Aku elangi. Aku takuni, kenapa ikam kada hadir di pemakaman? Ya ikam haddamnya Habib Hasan Asy-Syatiri. Jadi aku melangi lawan anak Habib Hasannya langsung sini, ya Habib Abdurrahman. Kemudian si haddam ini bercerita, aku ini berapa puluh tahun aku berhaddam lawan Abah Hikam. Dan selama aku berhaddam lawan Abah Hikam, ya kesan-kesanku lah diantaranya yang sangat luar biasa. Abah Hikam tuh orangnya kada pernah berdusta orangnya. Abah Hikam tuh kada pernah berapa puluh tahun aku kada pernah melihat Abah Hikam tuh berdusta, kecuali hari ini berdusta. Makanya aku kada hadir. Berdusta apa Abah artinya? Dulu aku lagi duduk lawan Abah Hikam, aku melayani sidin, Abah Hikam ucap lawan aku. Siapa pernah anggaplah Muhammad ngarannya lah, teringat lawan. Anggaplah Muhammad, ikam hendak apa dari aku? Ikam hendak apa dari aku? Sambat lah Jui. Kita tukarkan mobil kah? Atau napakah? Jadi ujar aku, bah,
Ulun minta satu ulun biar napa? Kita mati bimbay. Kita mati bimbay. Kita mati bimbay. Ya kah? Dan kita masuk surga bimbay. Jadi Habib Hasan deal. Terima, kita mati kena bimbay. Masuk surga kita bimbay. Ya kah? Nah, ternyata Abah Hikam meninggal, aku kada. Berarti Abah Hikam ini berdusta. Ya kah? Makanya aku kada hadir. Oh, jadi Habib Abdurrahman ini lain masalah. Kada kau diumpatin ini. Ya kah? Jadi Habib Abdurrahman lawan anak Habib Hasan, sudah kita bulikan ini sudah nih. Kada kau diurus nih. Akhirnya aku sih bulik lawan anak Habib Hasan. Limbahnya bulik, begitu aku melangkah rumahnya Habib Haddam tadi, manggah sih Pak. Haddam manggah. Mati. Mati am. Jadi Habib Hasan kalau bisa berdusta, mati bimbay hari itu juga. Iya kah? Apa pian bimbay kah? Hah? Lon siapa bimbay? Jangan dulun. Ulun bulik jauh lagi. Ya kah? Nah sudah meninggal aja. Nah hebatnya keramatnya Habib Hasan. Meninggal Haddam tuh. Meninggal, limbahnya meninggal sudah. Limbah meninggal. Kemudian malam ada beberapa hari lah. Ada orang di Hadramut bermimpi. Tapi ini sekedar mimpi aja Bang. Boleh percaya, boleh kada. Ada jadi masalah juga, percaya kah kada kah? Ya tetap ulun bulik juga kan ini. Sekalinya kayak ini. Sekalinya orang bermimpi, cuma mimpinya ini cocok dengan anone dan kejadian. Kenapa? Orang bermimpi melihat Habib Hasan Asy-Syatiri dipersilahkan Allah Ta'ala untuk masuk surga. Mimpinya kayak itu nih. Hasan, fadhah, udkhul ajana. Masuk surga. Kemudian kata Habib Hasan apa? Kada ya Allah, ulun kada mau masuk surga. Ulun di dunia berjanji lawan Haddam ulun masuk surga bimbay. Ya kan? Nah kada mana nah. Sekalinya sih orang melihat datang Haddam sini teh. Limbah itu limbah melihat ya Habib Hasan jauh-jauh lagu mengawai. Laju sini cepat sini. Limbahnya sampai plak ambil sini, buka sini langsung ke surga membawa Haddam. Nah inilah kita cari nih, ya kah? Nah inilah kita cari. Nah mudah-mudahan jar guru Amir, ikam nang 4 haulang ke-8 kajar. Ya kah? Mulai Martapura kajar. Ya kah? Ya kah? Ya kah? Nah kayak itu mudahan itulah kita harapkan. Yang kayak inilah ada satu hadis Nabi yang sangat, kata sahabat Nabi yang paling kucintai dari seluruh hadis Nabi yang ada. Berapa ribu hadis Nabi itu, ya kah? Satu hadis kata Anas bin Malik yang paling ku katujui hadis Nabi itu, paling ku sukai. Kenapa? Ya kah? Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Jumat. Haratan khutbah, ada seorang Badawi bertanya lawan Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi orang nang paharatan khutbah tuh boleh jadi takuni. Cobai kena, ya kah? Cobai jadi haratan khutbah takuni. Maka takunnya masalah paraid pulang. Oh, ya kan di zaman Sayyidina Ali bisa ditakuni orang waktu sini khutbah, maka ditakuni masalah paraid. Makanya digelar ada satu masalah ngarannya masalah mimbariyah. Kenapa? Karena sidin ditanya sewaktu sidin lagi khutbah di atas mimbar. Malah kehebatan Sayyidina Ali, ya kah? Jawabannya diulasin jadi khutbah. Ya kah? Jadi muqaddimah khutbah. Pasaral mar'ati tus'a. Maka jadilah perempuan ibunya itu yang seharusnya dapat 1/6 jadi 1/8. Ada kita coba ini kita hafal namanya mana ini. Bawa pulpen yang ada nah. Ya kan Sayyidina Ali yang kayak itu. Ya kan jadi Rasulullah sewaktu khutbah bisa ditakuni. Makanya bahari itu orang amunnya sudah bergelar al-khatib tuh ilmunya kalau dia apa-apa. Ya kan makanya bahari itu jadi kebanggaan benar orang bergelar dengan al-khatib. Itu menunjukkan kualitas keilmuan, ya kah? Ilmunya berarti wah, ya kan? Nangka itu orang nang jadi khutbah tak? Tapi jangan juga pang ini, kita kan ada lagi lah khutbah. Mau juga kena? Ampihan siapa pulang khutbah lah? Jadi limbah itu orang dibatakun Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi kiamat ini mulai bahari juga orang batakun. Ada nang wihimi aja bang. Mulai bahari. Jadi ujar Nabi, ma'adat talaha,
apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat ya Nabi? Nah ini pertanyaan dengan jawaban beda. Nah ini di balaghah ada artinya nih. Di balaghah ada artinya toh. Ya kah? Nah pengarangnya nih Subul Hakim kan apa pengarangnya nih? Di balaghah nih. Ya kah? Seharusnya kan jawaban kayak ini. Wahai Rasulullah, mata sa'ah? Apabila hari kiamat? Seharusnya kan jawabannya tahun 2025. Kan enggak itu seharusnya toh. Tapi Nabi kada menjawab dengan jawaban yang sama kada. Tetapi Nabi ma'adattala. Apa yang kau siapkan? Artinya ikam lang betakun lang salah. Cuman Nabi itu kada kasar lawan orang. Seharusnya betakun tuh Nabi kayak ini. Wahai Rasulullah, kiamat itu kan pasti terjadi. Apa yang perlu ulun siapkan? Jadi Nabi ma'adattala. Apa yang kau siapkan? Lalu kata lang bertanya, la syai'a, tidak ada sesuatu wahai Rasulullah. Ulun kada bisa napa-napa. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Cuman ulun sebuting ada bisi. Ulun katuju banar, senang banar, cinta banar lawan Allah dan Rasulnya. Ulun lawan pian ini tahu lagi ya. Sahabat Nabi rata-rata kayak itu tuh. Sahabat Nabi itu iya kah? Sahabat Nabi itu adalah bulik, limbah bulik tuh kada kawa guring kecuali lu bebulik lu melihati Rasulullah. Limbah terlihat muha Nabi anyar bulik kawa guring daripada cintanya sahabat Nabi dengan Rasulullah. Ya kah? Sahabat Nabi itu Nabi itu lebih cinta daripada anak, daripada istri dan segala-galanya. Nah, jadi ujar sahabat nih, ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Ulun kada bisa napa-napa. Ya kah? Ulun beribadat lah. Cuman ulun sayang banar lawan pian wahai Rasulullah. Nah kemudian kata Nabi, ya kah anta ma'aman ahbabta. Ikam kata Nabi nanti akan bersama dengan orang yang engkau orang yang cintai. Nah kemudian kata rawi ini hadisnya hadis yang paling masyhur seluruh hadis Nabi. Kenapa? Karena Nabi berucap di hari Jumat. Kemudian kata rawi salah satunya rawi ini hadis adalah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ma parihna ba'dal Islam arahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah gembira, aku tidak pernah senang melebihi senangku daripada mendengar hadis Nabi selama kami memeluk Islam. Ini hadis inilah yang paling kucintai, yaitu anta ma'aman ahbabta. Engkau akan beserta dengan orang-orang yang engkau cintai. Makanya kata Anas, paparih ya kah? Pa uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar. Maka aku cintailah Nabi itu. Aku cintailah Sayyidina Abu Bakar itu. Aku cintailah Sayyidina Umar itu. Kenapa? Ya kah? Aku berharap wa arju an akuna ma'ahum. Aku berharap bahwa aku nanti di hari kiamat akan beserta dengan mereka itu. Cuman karena arti beserta itu kadang surga satu surga yang diambil banyak banget ada kayaknya nyamanan dalam kerepek dengkek ini anak-anak eksekutif juga lah ada lah ya kah ada kawa Nabi lang surga lang Firdaus ulama surga lang Firdaus ya kita lah penginapan lah ya kah cuman maksud beserta apa kita kapan apabila kita mau mengunjungi mereka kita bisa berkunjung ya kah bisa berkunjung ya kah banyak kan kita kan di dunia nih sudah kau belang lawan tuan guru bah buliknya tahu lagi ya kalau kawan aja guru lah dikit lah aja iya kan raja main ya kan daripada keimungan ada jualang memadakan kada mau kayak itu kada mau memang kayak itu yang rancak banget kena belang tah ya kah surga sorong pernya surga lang biasa Nabi lang luar biasa ya lang sehari semalaman tadi situ aja. Oh kata ulama ada juga bukan kayak itu maksudnya. Tetap aja kita di sorga yang rendah, Nabi yang paling tinggi. Cuman kapan apabila kita mau ngobrol bisa yaitu dengan dibukakan hijab. Nah pengarnya ini HP ngaranya apa nih? Video, bisa video call. Ya kan? Kada kau beelang, kada kau beelang kayaknya nyamanan. Ya kan cuman kawa video call aja. Video call kan lumayan tuh video call tuh. Cuman hendak video call lah HP-nya lang larang. Ya kah? Lang larang, mun lang murah kada kawa. Ya kan lang larang. Mereknya apa? Mereknya itu Toat. Apinya
di Quran, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was salihin. Siapa yang taat dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan beserta dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada para nabi, siddiqin. Ya kan, nah itulah yang penting. Jadi tanda kita cinta itu ya kita umpati, kita turuti orang yang kita cintai. Tadi yang kesan benar tadilah almarhum ya kan Sidin ini diantaranya sifat Sidin adalah sangat dermawan ya kan, orang bisa aja sebertaan pernah aja merasakan kedermawanan sih. Nah itulah yang kita contoh lah, yang kita contoh ya kan. Nah orang bakhil orang bungo tapinya dermawan ya tak kasih Allah, apalagi orang lawa ya kalau apalagi orang alim. Ya Allah, mudahan kita mendapat keberkahan dari acara kita ini ya kah. Nah itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita pertama tadi kita doakan Sidin, yang kedua mudah-mudahan kita pun mendapat keberkahan dari acara ini, dan mudah-mudahan kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk selalu mengikuti Sidin, dan juga mudah-mudahan anak kita kah, cucu kita kah, juriat kita kah ya kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama, berkat kita mencintai ulama, berkat kita hadir di haulnya ulama. Nah itulah yang kita harapkan daripada acara kita pada hari ini ya kah. Nah mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun, minta maaf.